Ini menarik sekali gitu ya. Saya akan angkat satu momentum yang sedang hangat saat ini. Jadi sekarang banyak anak yang masuk rumah sakit jiwa. Usianya 6, 7, 8 tahun. Sampai rumah sakit jiwa yang ada di Jawa Barat itu setiap hari katanya kedatangan anak-anak yang bermasalah. Padahal berdasarkan hitungan dalam kitab pun berdasarkan ini kan rata-rata anak biasanya 12 tahun ke atas itu biasanya masuk rumah sakit jiwa. Tapi ia budak ke harti kunaon dipikir ke asup rumah sakit jiwa. Ini sebuah PR yang sangat luar biasa ibu-ibu bapak-bapak. Dan kemudian pada saat ini ibu hampir 1 ataupun 8 anak masuk rumah sakit jiwa. Kasus yang terbaru adalah ada anak yang lagi main gadget. Dia lagi main gadget ya. Kemudian si mati atau si aliran atau si listriknya mati. Begitu mati listrik si anak nggak tahu bahwa ini mati mau tidak karena pada waktu itu gadgetnya lagi dicas. Kata ibunya, adek ini mati gos, nah ini nggak bisa hidup lagi, nggak mau katanya. Wah budak ngadat. Akhirnya apa? Dilempar gadgetnya, alungkeun bu HP-na. HP-na dialungkeun, jelebet, kemudian ibunya ditendang. Kemudian ayahnya bingung, ya budak kunaon cenah teh. Luar biasa, ngulang kali kunaon. Akhirnya dibawa ke rumah sakit jiwa, kemudian diperiksa oleh psikiater, ternyata anak ini bipolar. Bipolar ini gangguan jiwa Pak. Kalau dia itu kalau bawaannya mau bunuh diri itu bipolar. Kalau bawaannya takut mati itu namanya anxiety. Nah begitu. Jadi aya anu alim maot, aya anu sieun maot, aya anu hayang maot. Itu duanana ge, itu duanana teh gangguan kieu teh. Mata kurang mah biasa-biasa we lah. Nya. Jadi maksudnya biasa-biasa gimana? Geus waktuna mah maot sakitu we lah. Ya gimana bu? Kalau mau dipaksa gimana? Kalau emang belum takdir dari Allah, belum sampai ajalnya gimana? Mau dipaksa gimana? Kan we lah, urang kumaha Allah we dari mas mat mau pasti eta mah gitu. Dina Quran ge enggak akan ada orang yang tidak mati begitu aja. Tapi kalau ini jadi gangguan jiwa, sieun maut, kan ini jadi bahaya. Atau dia maunya mau bunuh diri wae. Nah, itu kan juga bahaya. Ya. Ibu-ibu nu sieun maut teu bisa sare. Mah ge obokeun we cenah. Ah moal sieun maut na isu. Nyileupkeun dikeun ka subuh 2 minggu teh sare maot teh. Ya iya atau gimana kan nggak bisa seperti itu. Makanya tidur aja gitu kan ya. Tidur aja, gugah engke. Makanya ngadoa begitu kita berdoa beres kepada Allah. Ya. Tapi masalahnya adalah anak kalau sudah bipolar ini harus minum obat seumur hidup dan obatnya tidak mudah bu. Bisa sampai berapa 3 ataupun 2 sampai 3 biji. Ini harus dimakan oleh anak tiap hari. Gejalanya apa? Dia bawaannya begitu. Makanya begitu saya cek, kemudian saya bikin riset dan akhirnya ditemukan anak ini bukan main HP-nya, tapi kecanduannya. Kecanduannya di main HP nama ada masalah. Justru tidak ada masalah. Namun sababna, dan sebenarnya anu lila main HP mah urang. Inung nama hudang sare nepikeun ka sare deui pan nyepeng HP budak balik sekolah nyepeng HP lagi. Tapi kalau sudah terjadi apa? Kalau sudah terjadi apa? Kecanduan itu akan atau tidak mudah. Makanya nanti kenapa Ustadz bisa kecanduan? Karena ada 3 faktor Pak yang mempengaruhinya ya. Nanti ciri kecanduannya apa, kemudian apa faktor-faktor yang menyebabkan mudah kecanduan itu apa. Nah ini harus ditelusuri oleh kita dan ini harus jadi ilmu. Bagi saya adalah apa? Ibu-ibu, bapak-bapak pulang ke rumah harus bisa bagaimana membuat anak itu tidak sampai kecanduan. Itu aja Pak. Sobuk ngarake janten jadi terapis nanti di rumah. Ya, kita jadi terapis nanti di rumah. Kenapa? Kan ini luar biasa. Konon 2022 bakal ada 100 anak tiap hari masuk rumah sakit jiwa, Pak. Ini kan PR luar biasa. Ya. Budak hulang-hulang, kemudian dia bawaannya pingin mati, naekel kaluhur bu, gajeleng budak, kemudian ditanya, ada turun, gak mau, saya mau mati, katanya gitu, budak ayeuna. Coba bu ya. Nah ini nanti kita coba telusuri bagaimana. Ya, pertama apa? Kenapa? Ada 4 faktor yang menyebabkan ini namanya brain mismanagement. Ada ataupun kerusakan otak permanen. Jadi kalau sudah kecanduan ini ada bagian otak yang rusak. Naon we kecanduan mah aya bagian yang rusak sakitu we. Rek nyanu naon we Pak? Jujur Pak, naon we mun nyanu aya bagian otak anu atau yang harus diperbaiki. Ya. Bagian naon we? Musut nyanu sarua.
Ada geus nganu manana oke. Nu teu meunang maleuwih teuing sakitu we. Makanya kalau sudah berlebih ya itu nggak boleh begitu kan. Kalau biasa-biasa nggak masalah, ngan namun leuwih teuing kan kita beda masalahnya. Ya, kan izin kuring diterangkeun di baheula di mana-mana. Kade Pak, lamun di walungan nguseup ti jam tidak di subuh nepikeun ka magrib kan ieu teh lain masalahnya teh lain di dinya. Leuheung mun laukna aya. Rokok beak 5 bungkus, kopi 12 gelas, sangu 3 gerak, bararadag, pikir-pikir aya 3 kiloan. Mending meuli lauk teh, tapi dak karena sudah nyandu nggak bisa dihalangan. Diterangkeun ge ku pamajikanana keukeuh we, balik ka imah meunang beunteur hiji urang. Ya. Beunteur hiji urang teh bari goreng geus eta teh dorkar eta teh Bu. Tapi bagaimana? Karena udah enak itu. Kalau sudah enak di otak nggak bisa dihalangan. Sok Pak, bisi ibu bisi pakai pesantren. Sok Bu ngabubur ayeuna, ke jam 8 nih sayang sangu deui. Pan dia teh bapak atau bubur beda deui, sangu jeung bubur beda. Padahal dua-duanya kitina beas. Tapi karena sudah nyandu, itu otak memproduksi seperti itu. Itu hebatnya. Apa yang menyebabkan orang mudah kecanduan? Ada 4 faktor. Pertama adalah pornografi. Ya, pornografi ini merusak 5 sel otak langsung. Jadi lihat Pak, anak lihat kontennya. Saya mengatakan bukan melihat ininya, bukan buka HP-nya, tapi lihat kontennya. Kenapa? Ternyata hasil riset penelitian bahwa anak melihat aurat perempuan itu digojoknya bisa naik Pak. Ini baru nih. Budak buka langsung. Oh ternyata dia melihat orang. Bukan melihat pornografinya, tapi melihat orang saja itu bisa libidonya naik. Kabayang aki-aki ya 78 tahun nalajo nu kitu geus ngajalap perut otakna. Ya, budak wae Pak anu kuat keneh ngajeprut kok aki-aki. Lah begitu kan? Yang kedua apa Bu? Yang kedua adalah apa? Narkoba atau minuman-minuman keras itu juga akan mempermudah akan terjadinya apa? Terjadinya dia itu apa? Kecanduan. Yang ketiga adalah apa? Dimarahi. Wah ini betul. Penelitian terbaru. Anak yang sering dimarahi itu akan terjadi sinapsis di otaknya. Itu cari jalala perut. Dan itu menyebabkan dia akan mudah ataupun mudah kecanduan. Omat budak tong loba diamakan. Karunya bu cacing jalala perut otaknya. Polototan ngapoe disentakan dua dinten. Karunya cingnya kamurang kali. Kenapa? Itu akan terjadi kerusakan otak permanen. Gak boleh. Sok tinggal bu salaki polototan ngapoe ngajalala perut otaknya. Ya, sentakan, isu-isu kan disentakan gitu ku pamajikanana. Atau dibalik aya nu geus nyatakan ini enggak payang. Ku anak coba, ibu kebayang enggak pulang atuh mau bangun tidur geus disentak urang. Geuwat geura budak we yakin can udang. Beurang cenah mandi ka jero. Keur mandi geuwat di jero jambat teh disentakan keneh. Mandina teu tingali ngantri loba cenah. Mata ke budak tong baheurang teuing. Wah, sentakan deui. Beres keluar punya rek di baju sentakan deui. Geuwat di baju teh atuh. Wah budak can sakola di dia geus mudal kabehanana. Makanya di sini ada apa? Studi marah dalam otak anak. Beres Bu, rek dahar we budak rek sarapan, susah kan urang teh. Diwawawal, resek dahar teh cenah. Geuwat cenah. Wah Bu, murang kali ngahulang. Beres Bu, diacuk tos sarapan, naik motor, bojona dipengker, salakina dihareup. Dengkek di tengah bari disentakan. Tepi ka sakola, ngahulang budak. Ngahulang dua kieu budak teh lain diajar. Pas kunaon budak itu cenah ulang-ulang sehingga dengar kalongeun duka atuh cenah lain duka eta ti subuh atuh teu beres-beres. Kabayang ku Bapak ini luar biasa, ini akan terjadi seperti itu. Makanya kenapa ini terjadi brain management Bu, akan terjadi kerusakan otak permanen. Sok ayeuna wayahna nu atos kumaha nu atos-atos. Ini ada kasus. Dan ternyata yang keempat apa? MSG, ini yang penyebabkan mudah sekali banyak sampah dalam perut anak. Apa Bu? MSG. MSG itu apa? Penyedap rasa itu juga akan membuat kerusakan otak permanen. Nah, ini nggak bisa dihindari. Di satu sisi anak kurang apa? Bu, kurang kali kurang non, kurang buah, kurang kali kurang sayur. Sok da budak dibere sayur, dibere buah hararese. Makanya pola bagus Rasulullah mengajarkan kepada kita, bangun tidur langsung minum madu. Untuk apa? Orang bangun tidur masuk atau bangun tidur air liurnya langsung minum madu dan air putih itu langsung masuk ke dalam perutnya, ke pencernaannya, dan itu antioksidan paling tinggi. Jadi orang bangun tidur tidak perlu gosok gigi dulu, langsung aja Pak. Bagus itu. Ya. Bu, barangkali kan sesahnya.
nuang sayur buah, pasihan madu buah bobo, jangan sikat gigi dulu, langsung aja minum madu, itu langsung. Kenapa? Karena madu yang dimakan langsung bangun tidur dengan air liur dari tidur, itu sama dengan antioksidan paling hebat dan paling tinggi, itu sama dengan makan 18 buah. Begitu. Bu, sok tinggal, lebet kan Pak, sok ngurang kali. Nah, kenapa? Karena memang susah sekali. Dan ini banyak sampah dalam perut kita. Otomatis nanti maka dia bakal muncul perilaku, emosi yang sangat luar biasa sekali. Makanya caranya seperti itu, buka bobo. Ngan masalahna eta, ayeuna eleh ku lagu. Bangun tidur ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Ayeuna mah urang robah, bangun tidur terus wudhu, tidak lupa minum madu. Bagus itu Pak. Sok bapak ibu sterok nanti. Bagus, kasih madu, minumkan 2 sendok. Udah itu sama Bu. Dengan dia makan buah 18 buah. Hebat Nabi. Ngajarin kepada kita. Ya. Gaduh asma, leutan madu unggal dinten enjing. Kenapa? Madu yang diminum pada waktu pagi hari belum ada makanan apapun itu akan membuat paru-paru jadi hangat. Ketika paru-paru hangat maka otomatis dia akan bagus. Begitu. Ini caranya Pak, seperti itu. Ya, alhamdulillah saya sudah mengeluarkan produk madu khusus untuk anak-anak yang bermasalah, yang sulit konsentrasi, yang ABK, yang autis, yang ini sudah dikeluarkan dan sudah diteliti di laboratorium. Dan alhamdulillah ini saya wakafkan untuk Persatuan Islam. Ini madu yang sudah saya produksi untuk anak-anak bermasalah, termasuk ansok ulang-ulang biasa. So, ya. Ini kenapa? Karena ini tuntutan, Bu. Ini tuntutan yang sangat luar biasa. Betul kan, Bu ya? Makanya kita ada penelitian, ada sebuah riset yang baru. Lamun budang urang kali nuang mie, tong disebutkannya mereknya. Pokoknya mengagodok mie karena itu mengandung unsur yang sangat luar biasa. Caranya gimana? Sudah ditemukan caranya. Anak kasih jamur sindok ataupun apa mie-nya. Kasih jamur, kasih bawang putih, kasih bawang merah. Nanti diserap Pak unsur itunya dan itu akan mengurangi unsur-unsur penyedap yang ada di sana. Itu penelitian terbaru. Kasih jamur, kasih bawang bodas, kasih bawang putih. Bawang bodas merah. Bawang beureum. Bagian sik itu Pak, kasedot gue Pak, bagus itu. Nah ini kan bagus ya, banyak hal-hal yang seperti itu. Maaf ya, tapi bios lah, naon lah ngaji mah, nu penting mah kaharti we. Ya, mereka bahas bawang, mereka bahas jamur naon, yang penting paham. Ini yang saya lakukan, Bu. Bapak Ibu harus paham atau apa. Kalau sudah lemah, banyak ataupun banyak sampah dalam tubuh anak, ini akan terjadi seperti itu. Otomatis nanti akan terjadi ketika dia itu melakukan aktivitas yang berhubungan dengan gadget, ya jadi lemah, jadi kecanduan. Kenapa? Karena tubuh tidak kuat. Saya menyarankan, pokoknya enjing-enjing tuang madu budak beres lah. Insya Allah, gitu kan ya. Insya Allah, Bapak jamin insya Allah. Ini bukan dari saya Pak, hasil riset orang Swedia. Orang Swedia meneliti ternyata kandungan madu dimakan sebelah dengan air liur, bangun tidur itu akan lebih hebat, lebih daripada makan buah. Seperti itu. Hartos Bu. Kecuali kalau dia pada malam hari bermimpi yang jelek, yang buruk, tidak boleh langsung. Air liurnya ditelan kembali. Kenapa? Karena anjuran Rasul air liur ketika bermimpi jelek harus diludahkan dulu. Kenapa? Karena air liur yang dia diproduksi ketika dia itu apa? Ketika air liur diproduksi pada waktu dia itu mimpi jelek itu mengandung hormon namanya kortisol. Hormon kortisol ini akan menyebabkan dia kecemasan. Makanya pada waktu ibu bapak bermimpi yang buruk maka ludahkan air liur itu. Kenapa? Kalau tidak, kalau ditelan itu akan masuk ke ataupun maksud gangguan jiwa. Berarti Nabi hebat Pak, beliau ahli dalam ilmu jiwa. Makanya begitulah caranya. Bu, contoh, ngimpi penting punglak huntu. Kan itu tepan mitosna kumaha. Kalau orang mimpi tunggal ataupun apa giginya tanggal ada yang meninggal kan? Iya, itu ngaganggu karena otak. Harusnya paling ngimpi penting punglak huntu, paling genep di punglakna teh. Dihitung kumaha teh keluargana aya 5 beah jeung manehna. Udah gede gandah deh. Aduh sia kumaha balainu maut ya keluarga. Akhirnya terus makanya kata Nabi, apabila kalian bermimpi yang jelek, maka kata Nabi, falyabsuk maka ludahkan dia air liur itu ke sebelah kiri wa an yasarihi falyasta'id billahi minasyaitonir rajim. Lalu berdoa kepada Allah, berlindung kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka nanti Pak, kewaswasan dan kecemasan itu akan hilang. Itu hebatnya. Tapi kalau ditelan, cemas itu akan terus. Dan itu ternyata hasil penelitiannya 3 hari 3 malam bisa cemas terus. Sabab ngadaguan anu huntu cuplok gat 5 air genep. Mana beak kabehanana.
alasnya mama kumasna, bapak puting ngimpen awon kumasna. Makanya anak kalau sudah mimpi buruk dalam 1 minggu 3 kali, ibu harus teliti, harus dicek ke dokter. Kenapa? Karena anak kalau dia mimpi buruk 3 hari dalam 1 minggu, itu ada kemungkinan bisa halusinasi. Dia bisa halusinasi. Makanya jangan sampai anak lebih dari 3 hari atau dalam 3 malam dia bermimpi yang buruk. Itu diawali mana? Nanti saya akan terangkan gangguan apa. Contoh, kenapa Pak? Ketika buruk Bu, dalam tubuh kita, ketika dalam tubuh kita buruk, apapun akan masuk ke dalam otak budak, begitu aja. Paham? Kenapa? Semua akan ataupun semua akan kembali ke kita. Tapi kalau ketika tubuh kita bagus, fisik kita bagus, qawiyul, jismi, itu akan beda. Otak akan cerah. Jadi lamun aya informasi nu negatif kan netralisir. Tapi lamun lemah di dalamnya, kalau di dalamnya apa? Kalau di dalamnya sampah gimana? Oh, nggak bisa. Nanti bisa roboh Pak. Nah, apapun yang masuk ke dalam otak itu akan dibombardir dan orang akan menjadi sebuah ataupun kecanduan. Ini proses awal. Apa cirinya? Pertama, kalau anak sudah main game atau main gadget 6-8 jam per hari, itu sudah mulai kecanduan. Itu ciri pertama. 6-8 jam. Tinggal Bu, itu setelah estafet Pak. Jadi tidak begini. Jadi jangan diakumulatifkan. Anak main 1 jam, kemudian berhenti 2 jam, itu enggak masuk. Ini mah langsung langsung saya genep jam. Nah, kalau anak sudah main 6-8 jam, itu adalah sudah mulai dia kecanduan. Berarti ada kelemahan di dalam tubuh dia sehingga masuk ke otak dia. 2, ketika dia dipanggil 3 kali tidak menoleh, itu sudah mulai kecanduan. Kartos Pak. Tujuh main ya, budak, adek saya, adek, budak teh noyod we, adek sudah Bu, 3 kali memanggil tidak respon, berarti dia kecanduan. Itu hati-hati itu. Paham? Bojo nuju main HP, mah, bicine, mah, 3 kali atos Pak. Ya, atos. Ya. Nyt bisina kade Bu bisin ke salaki manggil mamah nu lain. Ya, ini 3 kali. Kenapa Ustaz 3 kali? Karena responsibility otak dalam neurotransmitter 3 kali pengulangan itu menyebabkan dia loss. Ya, berarti otaknya tidak bergerak atau bukan tidak tergerak, tapi dia sudah konsentrasi. Ini namanya on screen activity namanya. Kenapa disebut on screen activity? Karena kalau anak lagi main game atau lagi main HP, ibu yang aktifnya itu bukan otaknya, tetapi yang aktif adalah mata dengan tangannya. Ini namanya on screen activity namanya. Jadi kita Pak, kade Bu, lain otak nu mainna teh, tapi naon soca jeung panangan eta teh. Ini namanya on screen activity. Makanya ini harus betul-betul dipahami oleh kita. Dan itu ternyata cirinya adalah seperti tadi, yaitu apa? Dipanggil 3 kali tidak menoleh. Itu sudah mulai. Ketiga, keempat apa? Tantum. Tantum apa? Marah berlebih. Kalau tidak ditemukan, wah marah. Ya. Ada nggak ada HP-nya? Wah alungkeun itu budak ngamuk najung ka urang. Oh berarti ini sudah kena. Kenapa? Dia tantum namanya Bu. Itu ciri anak kecanduan. Dan yang selanjutnya adalah ginjalnya panas. Anak yang kecanduan itu ginjalnya panas. Bapak Ibu pegang ginjal anak mau tidur. Kalau dia sudah hangat dan panas, itu biasanya dehidrasi Pak. Dia tidak mau makan dan minum. Tinggal tuh, lamun tos kecanduan mah alim tuang, alim eueuh, gitu we nagen we di dinya. Ieu budak lamun tos kieu harus cepat diantisipasi, harus cepat dibawa. Kenapa? Kalau tidak dia akan kecanduan. Dan yang terakhir adalah apa? Matanya liar pada saat tidur. Itu ciri kecanduan. Ini catat oleh semuanya Pak. Kenapa? Karena ilmu ini nggak ada di dalam buku-buku. Ini adalah hasil penelitian dan ini adalah hasil saya mengalami ataupun apa mendiagnosa anak. Ciri anak kecanduan nomor 6, matanya liar pada waktu tidur. Tinggal, Bu, lamun orang kali menuju bobo meletet socana, tapi gitu kan. Nah, begitu. Ini mata ini adalah mata dari dia itu apa? Tidak connecting dengan otak Pak. Hartos Bu. Gitu. Ada 2 mata bergerak ketika tidur. Satu dia bermimpi, yang kedua adalah apa? Pada waktu dia kecanduan. Orang yang bermimpi pun matanya bergerak Pak. Tinggal lamun ngimpen, itu kita gerak Bu, socana. Anu ngimpen, namun ibu hoyong uninga bapak, jami nuju bobo ngimpen, tinggal socana gerakin kita. Tah nuju ngimpen. Makanya keadaan ajaran anak lagi mimpi, ibu ngaharewos karena cepilna. Sebatkeun ku urang bager, pinter, soleh, lebet sadena kana otakna. Eta teh langsung ngarobah Bu. 3 kali mimpi itu langsung berubah akhlakna. Nah iya masalahnya udah teh ngadaguan budak ngadaguan sare ngimpi giraha. Kalau we nagog kieu hiji budak giraha ngimpi, nah urang teu bisa sare, muna urang nu ngimpi. Ya, diterapi ku budak tentuna mah. Mama
cing bagernya tapi untungnya lagi baiknya. Suami juga sama, ibu begitu. Coba kalau ingin tahu suami, bu mapa tahan caroge nuju bentang hesek. Makanya cara yang bagus dan cara yang paling efektif menasehati suami lagi tidur. Mau ngalawan, salaki lamun teu dipawatahan teu sare. So, moal aya nu teu sare dipawatahan ngalawan. Lamun teu bobo caroge sok papatahan bu hese keur kieu mah. Ade Pak, paheula-heula sare. Ya. Siapa ya dulu? Anak bagus itu. Bagaimana bu? Lihat aja dia bermimpi, gitu. Kemudian dia kesatuan. 6 ciri inilah yang ada ketika dia mulai kecanduan. Ya, kalau tidak nggak masalah. Memegang ini tidak akan menyebabkan anak kecanduan. Tetapi yang kecanduan apabila sudah ada reaksi-reaksi yang tadi. Catat itu bu. Kalau ibu bapak tidak hafal, maka kita akan melihat kasusnya langsung jepet mudah. Begitu ditaruh teh aya naon ya budak gede amat. Aya naon lamun teu mangyah nape jo budak gede asa geula dibabetkeun. Oh ini berarti dia sudah mulai tantum dan itu harus segera diantisipasi. Tetapi kuncinya kembali kepada tadi Pak. Dia kuat dan tidak, yang 4 tadi ada enggak? Paham nggak bu? Cara kerjanya Pak? Yang 4 tadi ada nggak? Kalau yang 4 tadi tidak ada, saya kan nggak masalah. Kenapa? Karena kembali kepada pertahanan tubuh dia. Pertahanan tubuh dia bagus enggak? Kalau bagus, itu tidak akan kecanduan. Kalau jelek, ya begitu masalahnya. Itulah persoalannya. Ini Pak harus dicatat. Bu, ayeuna keur usung ibu-ibu hayang glowing. Nyaranak infus water pengajian di kota. Wah, nyaranak infus water. Ibu eta cai naon? Ieu teh cai infus water Ustaz hoyong naon? Glowing. Apa glowing? Glowing itu artinya usia 71 kelihatan 17. Wah, eta di mana Pak ayeuna? Ningali 17 tiga atau anu riweuh mah usia 17 katingali 7 hiji. Nah, iya. Lamun 7 hiji katingali 17 glowing. Wah, dicanak pun nyanak infus water gitu. Aya ibu-ibu di gunung eta pangajian ka Bandung ka kota. Ditanya teh, "Ibu eta naon infus water?" Eusina naon bancet. Nah, sana bancet, da saur pun lanceuk, tinggal bancet lemes na kulitna. Mata abdi teh ngalebetkeun di kitu dikocok anu tarina glowing jadi ngagulantung. Gampang bu. Nih saya baca di Ibnu Sina, ya Ibnu Sina Ibnu Qayyim ada 4 hal yang akan membuat kulit kita menjadi cerah. Ya, akan ada 4 hal yang membuat kulit kita menjadi fresh, nur ala nur. Yang pertama apa? Tidak boleh dehidrasi. Nih kata Ibnu Sina, tidak boleh dehidrasi. Kenapa? Karena kalau tanah dehidrasi kekurangan air dan tidak ada air yang turun, tanah retak. Tinggal di tanah lamun halodo, raretaknya. Sami. Ibu ge bu, Pak, lamun urang kurang cai raretak teh tinggal. Sampean kan raretak. Kurang cai eta teh. Nah, begitu kan. Barek plekan ka luhur. Nah, rarengat geus na teh. Ka luhur ke rarengat ka ini kurang air, mau glowing gimana? Ya, akhirnya apa? Tidak boleh dehidrasi, Pak. Wah, dehidrasi luar biasa. Ini bagus nih, boleh ditulis ya. Ada satu infus water kalau diminum itu bisa 6 jam kuat Pak air itu. Masukin air putih bu, jahe, koneng, sereh, lemon, pakai madu. Simpan 6 jam di kulkas, minumkan besoknya. Itu bisa 6 jam. Kuat. Ya. Nah ditulis, hari ayat Quran yang ditulis, hari jahe ditulis, ya, jahe, koneng, sereh, lemon, madu, simpen genep jam. Itu akan sama dengan dia minum 6, itu sama dengan 6 jam, tidak akan dehidrasi. Berarti kalau 2 botol 500 ml itu sama dengan 1 hari, setengah hari dia itu sama. Kenapa? Karena kandungan yang tadi begitu diserap oleh air itu sama dengan dia tidak dehidrasi. Sok gitu. Takaranna sakumaha Pak Ustaz? Atau sendiri ditaruh harus? Takaranna dah mahal ilmu. Mau disebarkan di mana-mana. Mau akhirnya bentuk usul kan ya Ustaz. Kayak dokter menerangkan segala ngene. Oh ini usul banyak. Kenapa? Tidak sembarangan ilmunya Pak. Ini namanya simplisia.
Ibu darah tinggi, serta kupucuk naon, Neng, kupucuk manalika, ada teu sagawaya. Kenapa? Karena pucuk panalika atau panalika atau sirsa itu dari 1 ataupun dari atas 1, 2, 3, 4, 5 itu darah tinggi. Tapi kalau dari 6 ke 10 itu udah darah rendah. Mohon teu sagawaya. Tekop aya tangkal manalika jodi raran. Eta cenah lanung darah tinggi cenah. Kumaha nu manana nu darah tinggi teh anu ti luhur ka handap 5, engke ti 5 ka genep ka handap deui kana darah rendah. Itulah hebatnya Allah mengatur sistem tubuh kita. Urang jo gabres-gabres we digarodong. Ya, di para tubuh itu terus ke daya ilmu nu kitu. Ini Bu yang menjadi persoalannya, urang teh kom aya nu ngabejaan. Ibu kunaon eta sok urang ngagodog ya digodong ada namahan penyakitna. Ya iya, kenapa? Karena manusia punya mijaj namanya. Punya mijaj. Mijaj itu apa? Suhu tubuh yang berbeda. Orang yang suhu tubuhnya begini berbeda dengan minum ini. Kalau dia suhu tubuhnya begini berbeda, anak pun sama. Mijaj anak luar biasa, Pak. Ketika kita tidak tahu mijaj anak, dia makan ini akan reaksinya panas. Reaksi ini dia demam, kemudian dia dingin. Itu artinya mijaj dia yang berbeda. Teu sagawaya daya ilmuna. Gampang langsung digodog wae. Tadi narek namahan cager, ngadu namahan ngagoler. Jadi we nyalahkeun kanu ngabejaan lain. Kita tanya ilmunya seperti apa. Coba hasil penelitian terbaru bahwa ternyata bagal ganas itu mengandung biotin dan itu apabila dicampur dengan madu itu akan mengobati ambeien. Ya. Tapi bagalna Pak nu tengahna. Dijus sareng madu ngadinten genep sasi itu bisa mengerut itu bisa ataupun apa. Kenapa? Karena dia biotinnya tinggi. Malahan informasinya katanya di Jepang itu dicari bagal ganas ngahaja. Mata engke mun tukang ganas, eta minumkeun bagalna gratis. Tuh kan di urang mah eta obat dipicen. Padahal itu tahu kan dari sana. Itu seperti itu, sok buka tinggal. Nah, di jus aja itu tiap hari bagus itu. Nah, ini kan hal-hal yang seperti ini. Dan itu kemudian apa dikembangkan oleh para ahli. Walaupun sebetulnya itu kita tidak tahu dari mana. Tapi kalau ada ilmunya, contoh, petei, ke bapak-bapak saya. Kenapa? Petei ataupun petei itu meningkatkan libido. Hormon hormon di laki-laki juga meningkat dengan petei. Tapi kalau jengkol ke ibu-ibu, kenapa? Estrogen. Tuh. Jengkol kakak ibu, peteinya ke bapak. Tong salah milih. Daya ilmunya. Ya. Iya. Namanya diwartosan. Maka kalau aya jengkol bapak-bapak kade beda deui, tapi lamun aya peteu beda Pak. Tidinya tah komo babuk ku ieu ku pedak. Beres ngagoler. Ya, nah begitu. Nah, ini namanya simplisia yang seperti itu. Jadi ilmu-ilmu yang berhubungan dengan apa? Tubuh kita direspon dengan apa yang kita masukkan ke dalam. Seperti itu. Laki-laki yang sering minum susu kedelai itu libidonya bisa menurun. Tapi ibu-ibu yang sering minum susu kedelai itu jadi bagus. Kenapa? Karena susu kedelai itu membuat estrogennya jadi hebat dan dia akan mengurangi efek menopause. Tapi kalau laki-laki berbeda. Kalau minum itu, makanya apa? Ada cara alternatifnya. Sakit tuh, Pak. Tadi ilmu ngaranna nu kieu. Teu naon sok we. Jadi na Quran lagi aya sadayana ge. Ya, begitu. Orang yang punya diabetes tidak akan turun gulanya selama tidak ada oli dalam tubuhnya. Apa olinya? Watini wa zaitun. Ada zaitun. Orang yang punya diabetes harus minum zaitun tiap hari, minimal 2 sendok. Itu nanti gulanya bakal bagus. Selama tidak ada itu nggak bisa. Dan ternyata obat kolesterol paling tinggi apa? Cai kalapa, sareng darah tinggi. Tos darah tinggi mah ku cai kalapa nggak dinten. Tinggal tukang kalapa karena darah tinggi. Ku alo tengah aja diukur kalapa mah, itu teh keur darah tinggi kan. Tara aya kalapa peneknya. Tara diluhur, kenapa itu obat darah tinggi? Makanya terus aja minum Pak. Itu air kelapa 1-2 gelas tiap hari sok berangke normal deui. Gitu apa enggak ada. Semua kan ada hari masalah umur mah urusan Allah. Nu penting mah urang mengikuti. Hari maut mah urusan Allah sakitu Pak. Kenapa? Kemarin kan kita punya ustadz yang meninggal. Berapa kata informasi? Berapa ribu dia cuci darah. Tapi hebat. Sampai dia dicuci darah sampai lebih dari 2000 kali ya. Kenapa? Karena dia yakin katanya mati urusan Allah. Orang yang punya penyakit belum tentu meninggal. Malahan jelema anu katingali jajan malah.
nya da maot mah urusanna jeung ajang lain jeung panyakit. Ari ibu naon di pikiran panyakit tong di pikiran. Naon sababna? Kalau kita meninggal bawa penyakit lalu kita bersabar ngiparakan dosa urang ka surga tah. Ya. Tah gitu, Pak. Ini udah pahami aja dulu seperti itu. Tapi ke mana gitu? Susu kadaleh. Dari kalapa. Nah, begitu ya. Nah, jangan dehidrasi. Yang kedua apa? Kata Ibnu Sina, agar kita glowing harus apa? Tidak boleh suudon. Tidak boleh suudon. Orang yang suudon itu 5.148.000 sel di otaknya rusak. Kalau orang suudon tinggal karung, suudon karung tinggal di kulitnya. Karieu we. Kunaon ibu terus? Bapak nanti mana we yakin meuih macet mah bohong sia nyimpang heulanya. Demi Allah mah macet nyimpang heulanya cenah mengkol heulanya. Henteu teu mengkol cenah we yakin kerek sumpit. Wah eta dipaksa salagi kudu mengkol. Akhirnya tuh hari ibu maknya atuh nya teu mengkol acan atuh. Ayah jalan lempeng terus. Minimal ayah mengkol mah ieu ulah enggak mengkol. Akhirnya apa kusuudon tungtuna karung gitunya. Akhirnya enggak bisa glowing. Jangan suudon, Pak. Di hidup jangan suudon. Keun we kucing husnudon kalot seger katinggalin lagi. Cowok anu husnudon wae mah seger katinggalin. Saya tidak akan terangkan. Orang kalau husnudon akan membuka 3 pintu langsung ataupun membuka 3 pintu langit. Apa saja? Nanti aja. Kan gede ya. Nah, kalau mah Bu, pokoknya malam jami husnudon buka pintu langit tilu sakalian. Nah, begitu. Jangan suudon, jangan suudon. Ibu cing hade sangka komo ka Allah. Ya. Ustaz atuh ningali batur sana bari tara salat meni babari sana usahana teh burial ari pun lanceuk sakitu sok tahajud sok salat duha sana usahana burial mun ceulik. Atuh keun bae atuh Bu, atuh batur nu burialana urang nu burial ceulikna. Allah mah adil sakitu ge aya nu bulun celikna. Kenapa? Ini nggak perlu kita protes. Kenapa? Ini hidup manusia harus seperti itu. Husnudon. Hade sangka kasasaha wae komo ka Allah. Nikmat kan eta. Dibuka ku Allah Pak tilu panto. Duh dahsyat luar biasa. Subhanallah ya. Eta kudu husnudon teh. Keun bae lah keun batur ngomong. Da urang mah pi omongan jelema mah tuh. Lamun urang ngadenge we omongan batur sampai kana otak. Antep we senang ngaromong kayak jempe sorana. So, ku ibu bisi pajar bet ieu. Kenapa? Iwa anu ieu ngariung dieu moal kana moal teh nu ngomongkeun. Seueurna abring-abringan geus siga nu arenya. Bagi teu saroleh kitu. Padahal nu ngomong kitu nya teu ngaji nya teu soleh. Nah, biarin aja. Kenapa orang akan selalu ngomong ke kita? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini matahari kita menyinari kita, ini adalah antioksidan paling tinggi matahari itu ya. 15 menit Bu kena matahari bagus itu ya, bagus itu, bagus sekali. Kenapa? Dan itu membuat anak tidak akan terjadi hipobilirubin. Poyankeun budak sok aki-aki nu loba moyan sok bagus Pak. Kata mun kagak senama royang lebar, ini bagus, ini antioksidan paling bagus ya. Halo, nomor 3 apa? Selinglah banyak berdoa dalam sujud pada sholat yang pagi. Tahajud, qobla subuh, bada subuh, sholat duha. Cing seueur setelah sujud nang cing rada lami ngadoana. Itu bagus ke kolagen tuh, Pak. Kulit jadi beda, cerah. Kenapa? Karena banyak sujud. Karena otak pada waktu itu masih bersih, belum terkontaminasi dengan apapun. Begitu dia banyak suplai ataupun begitu banyak sujud atau sujudnya agak lama, suplai oksigen ke otak jadi lancar. Itulah kata Ibnu Sina. Yang terakhir adalah apa? Seringlah bertemu dengan orang-orang positif. Itu akan membuat nur ala nur, akan bercahaya. Bertemu dengan orang positif enak Pak. Balasnya, Assalamualaikum, damang Pak Haji, alhamdulillah. Ini cing sehatnya, mohon alhamdulillah Ustaz tuh enak, ini positif Pak. Ibu kuna ibu damang alhamdulillah Ustaz cing sehat terasnya alhamdulillah. Coba lamun jeung nu negatif ge. Ibu panyawat naon? Ieu cenah panyawat itu sabaraha sasi? Genep sasi. Kuatan nu lain mah geus naon. Begitu mah ya. Bertemu dengan orang negatif tidak akan mengeluarkan energi. Bertemu dengan orang positif akan mengeluarkan energi yang sangat hebat bagi kita. Makanya 4 ini yang akan membuat glow, ya. Itu akan membuat kita betul-betul akan cerah luar biasa. Itu Pak, ulihi kanu tadi. Nah, artinya ibu-ibu, bapak-bapak, konsep hidup manusia terutama untuk mengatasi anak dalam persoalan hidup manusia itu atau dalam kasus yang sekarang adalah apa? Karena anak itu ada 2 gangguan.
Ini masalahnya. Anak ada dua gangguan. Yang pertama adalah gangguan emosi, yang kedua adalah gangguan perilaku. Nah ibu, di gangguan emosi inilah bu yang seringkali menjadi sebuah bahan anak gangguan jiwa. Dia pak, anu sudah diapalkan bu. Jadi tadi saya urut dulu, satu di sistem tubuh yang harus bagus, kemudian yang kedua lihat ciri anak kecanduan, yang ketiga ibu bapak hafalin ciri gangguan emosi apa? Ada 3. 1 cemas. Hasil riset 485 anak ditanya cemas lebih banyak dari kena faktor apa? Loba PR. Budak ada loba PR sekolah, biasanya dia begitu tidur itu timbul kecemasan. Makanya saya menganjurkan anak di bawah kelas 3 SD jangan ada PR. Begitu pak. Kenapa? Saya tanya, budak hayang pinter, hayang mentalnya kuat. Nah itu nanti pinter nyusul. Buktinya ada anak yang dia S2 di universitas paling hebat, kemudian dia meninggal ataupun bunuh diri karena apa? Diputusin oleh pacarnya. Artinya apa? Dia mentalnya nggak bagus, padahal IPK-nya 3,9. Kuat dia itu, IQ-nya hebat, tapi ternyata mentalnya tidak kuat. Hindari anak cemas mau tidur, apa? Dan ternyata 485 kasus anak cemas karena PR. Budak loba PR rek cemas pak. Ini luar biasa. Dan ini hasil atau interview. Makanya biarkan bu, lamun budak aya PR esian kurang. Ngarah budak tim berasarena. Dia ada PR enggak? Ada mah. Tos aku mamahnya jeung bapaknya atuh da budak teh tim berasarena. Da moal naon sok ibu subi ka guruna. Kenapa? Ada enggak undang-undang yang melarang bahwa PR dikerjakan ku indung bapana teu meunang? Gitu we ayeuna mah. Daripada ibu anak cemas gimana? Lebih baik begitu. Eta ge urang lamun bisa ngeusianana. Lamun teu bisa mah budak jadi beban dua, mikiran PR nya mikiran indung bapana belet. Nah, akhirnya apa? Begitu. Saya begitu aja. Ada PR, ada apa? Berapa halaman? 18 halaman. Oh ya udah tidur aja ya. Biar papa yang kerjain sama mama. Iya, makasih pak ya. Doa nanti. Pak jazakumullahu khairan kasiro. Si budak tibrang ibu tinggal bobona. Kenapa? Ini maaf pak. Kenapa? Karena kalau anak cemas itu akan sedikit gangguan jiwa nanti. Kalau kita tidak bisa mengantisipasi. Dan itu adanya di PR. Makanya di sana. Ciri anak cemas apa? 2. 1 tidurnya ngilang. Bu, lamun murang kali obona keluar dandir eta budaknya cemas pak, mau tidur. Betul, karena tidak kenapa itu asam lambung naik. Cara Allah mengeluarkan agar menurunkan asam lambungnya bagaimana? Caranya ilernya keluar. Itu adalah asam lambung anak naik itu. Usah deh bapana senuk itu, asam lambung naik. Bapana cemas, eta buka hayang naon eta. Berarti tenang rek sare bapana. Ini asa pun lanjut nya hadir wae. Oh, nya tidinya. Enggak apa-apa, Pak. Wajar. Itu cara Allah mengeluarkan asam atau menstabilkan asam lambung manusia terutama di anak dengan apa? Iler, Pak. Ini cara alami. Dulu saya penerangkan kalau tidak salah. Murang kali anu oleh-oleh sok kuat awakna. Leres, kamu murang kali oleh-oleh sok kuat awakna. Kenapa? Karena itu racun dikeluarkan oleh Allah. Sunatullah itu. Dia berjalan pak, dia keluar lol. Salah rehat anu leho masuk. Baheula aya budak ini tara ta leho kalau keluar. Pada sekolah teh baju beak tilu. Da pangurang teh ieu teh. Kurang baheula. Ayeuna mah jamurang kali teh aya leho lagi keluar so. Mata ini budak ayeuna mah saeutik rieu naon eta leho teh. Bu, ini saya lagi memasyarakatkan leho dan melehokkan masyarakat. Begitu. Iler. Kedua apa? Ngigau ketika tidur. Dia ngigau, tidak tidur. Anak yang sering ngigau tidur itu berarti ada kecemasan. Dia terbawa tidur, makanya bikin tenang. Ibnu Umar beliau mengatakan supaya anak tidurnya tenang apa? Bawa ngobrol dan bawa cerita yang positif. Nah, itu ya. Ada sini saya tidur dibalukan mama bapak. Besok begini-begini. Oh, itu enak. Murang kalinya bojo kita lamun cemas cam. Mama sini saya wisata kurang ya kurang ngadongin. Berarti salah pemajikan jorep sare mau ngimpe mau ngiler dan dia tidak akan ngigo. Ciri ibu lamun hayang apal eusi lalaki hatena dangukeun lamun keur sare lamun ngigo eta eusi hatena eta lalaki. Ini Pak kuncinya itu. Karena laki-laki jalan curhat. Cara curhatnya lewat tidur ketika dia mengigau. Itulah keinginan laki-laki yang tidak pernah terungkapkan ketika dia tidur lalu mengigau. Mataku ibu daguan, pageulah sare-sare kabeh.
Kedua adalah apa? Stres. Stres di anak ada 4. Saya tidak akan terangkan. Pokoknya stres di anak ada 4. Dan itu stres ini luar biasa. Ada eustress, ada distress, ada hyperstress, ada hipostress. Ini stres di anak. Hipo ataupun apa bu? Lihat kalau di stres. Budak biasanya poe naon alim sekolah. Tuh, ini saya Indonesia ditaruh Senin kabeh. Dan ternyata adalah satu jurnal British Medicine Journal itu mengeluarkan merilis di Inggris rata-rata itu serangan jantung terjadi pada hari Senin Pak. 40% serangan jantung terjadi pada Senin. Dan ternyata anak-anak poe Senin sekolah ada beda. Kenapa bu? Sudah terbayang dia Senin untuk sekolah 1 minggu dah kahayang nama atau ayah Senin. Nya budak teh kahayang nama. Cobi ibu kantos ditaros barangkali naon sababna Senin rada rudak naon? Upacara laras Pak. Ini hasil. Coba ini di riset Pak. Betul ini di riset. Rata-rata budak upacara. Malah saya melihat begitu anak telat datang pada hari Senin, lalu yang lain sudah berbaris, kemudian kata peraturan sekolahnya yang tidak yang telat maka dia harus dipisahkan di sana. Itu 40% mental anak drop itu. Telat ya, pisahin di sana. Budak teh kararieu mulai di upacara ngabreng engke lila-lila budak ngodek sekolah. Lalu apa sih kepentingan upacara itu? Kalau mengganggu mental anak lebih baik apa? Tenanaun Pak. Teu aya gitu. Saya menganjurkan meningkatnya senam otak. Bagus itu dengan senam otak. Upacara ganti ke senam otak. Cuman ini ada undang-undangnya harus itu enggak atau wajib? Ini saya nanya guru-guru di sini. Coba perhatikan ini. Kenapa ini mental? Makanya ada anak begini. Begitu dia. Kenapa tidak mau sekolah? Wah, kenapa Senin? Aya upacara. Akhirnya gurunya gini. Udah adek nggak boleh sekolah hari Senin. Nggak ada upacara. Sekolah we Pak. Bebeja sekelas. Oh, kamu nggak tidak upacara? Iya, ayah saya bilang sama gurunya, boleh kamu tidak upacara. Akhirnya budak sekelas berbeda kamu sekelas itu nonton upacara. Betul, ini kasus namanya distres. Ibu lihat, murang kali Jawa demam, haraneut dicabakuna, ini budak Jawa haraneut, Jawa pusing. Ayo mah, ayah, bunda kamu ini aku demam. Oh gitu ya, dicabak teh bener haraneut budak teh bu. Cek indungna teh udah tuh jangan sekolah ya. Iya, udah jam 7 lewat. Jawa tiis jam 7 lewat Jawa tiis Jawa ngagajang tina kasur kan tadi teriun sih mah pusing enggak udah hilang tuh kayak teh nantinya di stres begitu teh artinya si anak hari itu nggak mau sekolah tong dipaksa sekolah kalau lebih stres bisa di kelas dah itu sudah dipikirkan 1 minggu sebelumnya kada bu namun budak poe rebo mau sekolah di rebo kamari geus dipikiran eta teh dan itu udah disetting di otaknya untuk bagaimana alasan untuk tidak sekolah rebo itu gitu. Eta hebatnya budak, hati-hati ini stres anak. Kemudian apa? Kemudian dia pulang sekolah lempar tas, lempar sepatu itu anak stres itu. Ya, cirinya Ustaz gimana? Dalam anatomi, anak yang stres itu cirinya apa? Dia kentut tidak bersuara tapi bau. Jadi lamun budak itu nanti aya sorangan meledak, eta budak stres. Gitu ya pokoknya mah di kelas teh peletek guru ngagaloler kabeh mah teu kuat ngajar teh cenah budak eta salah stres oke coba main dulu keluar berikan dulu apa diberi supaya dia semangat dulu bahagia enggak masalah itu kenapa Rasul mengatakan usaun au durotun ada 2 kentut yang akan ada dalam yang keluar dari manusia yang pertama durot bersuara yang kedua adalah usa dan ternyata hasil penelitian usa adalah kentut tidak bersuara tapi menyebabkan atau kalau bau itu menyebabkan anak itu stres. Kabayang Pak, lamun di masjid aya nu kitu teh aya soraan tapi meledak eueuh nu kaluar, bingung kabehanana sok stres kabehan. Kabeh teh sanu kitu dia teh tapi meledak eueuh nu kaluar, lamun aya nu kaluar mah beres pikiran. Coba lamun teu kaluar kan ngaharuleung lain konsentrasi kana bacaan. Kita dugikeun ka taman, sahanya nu itu teh nu kaluar. Sahaya nu itu tungtuna kaganggu, beres salat teh teh imam teh puntennya tadi abdi gitu. Lain ngaku aku sih tadi jadi imam teh daerah mah imam hitung nah ini pusaun namanya bu hati-hati anak kalau sudah kentut tidak bersuara itu ada kemungkinan dia ada tekanan dia stres seperti itu kemudian yang ketiga namanya dia itu depresi ini depresi di anak ya ciri depresi adalah dia melakukan aktivitas tanpa keinginannya itu cirinya apa ada atau cirinya yang paling luar biasa depression itu cirinya adalah apa apabila dia BAB-nya 3 hari 4 hari sekali murang kali 3 dinten 4 dinten nembe nah ini Ustaz gimana caranya kembali kepada Al-Quran
Begitu Al-Quran. Al-Quran menyebutkan wanjala minas sama'i ma'an liyutahhirakum. Anak tidak boleh dehidrasi, harus banyak minum air putih. Yang kedua apa? Baca surat An-Nahl. Ya, kasih tulisan anak madu tiap hari. Insya Allah. Ini saya bombardir di mana-mana. Dan insya Allah nanti ke depan kita akan menguatkan mental anak. Saya tidak menginginkan anak kita pintar tapi mentalnya berat. Tapi saya menginginkan anak kita betul-betul yaitu mentalnya hebat, nanti pintar nyusul. Kata ibu, saya baru terangkan satu gangguan emosi. Nanti ada gangguan perilaku di anak. Ini namanya ini. Cara penanganannya gimana? Itu ada. Insya Allah, mudah-mudahan ini akan menjadi bahan. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya sampaikan di sini. Insya Allah pada bulan November saya akan launching pesantren holistik khusus menangani anak-anak bermasalah. Ya, nanti ditotok, kemudian anak dibetulkan tulang belakangnya, kemudian diterapi nutrisi, itu semua Pak. Dan ini saya akan wakafkan. Mudah-mudahan ini bisa untuk persatuan Islam. Ibu, bapak, saya umumkan dari sekarang. Saya akan membuka khusus kelas kedokteran Islam bab anak, Tibun Nabawi lil Aulad, bagi guru-guru BK dan guru-guru yang ada di setiap pesantren Persatuan Islam untuk untuk belajar kuliah 1 tahun. 1 tahun, silakan. Nanti ibu yang punya TK, yang punya ini, sekolahkan di pesantren saya. 1 tahun dia menguasai Tibun Nabawi tentang anak, sampai dia bisa pijat anak, bisa dia totok anak, bisa membetulkan tulang belakang, bisa membetulkan saraf-saraf yang autis. Itu insya Allah saya akan buka nanti pada bulan November, bulan Desember nanti awal. Itu khusus kita akan peruntukan itu supaya nanti apa? Anak-anak kita bukan saja dia hebat akidah dan ibadahnya, mereka pun hebat dalam apa ininya Bu, mentalnya. Mudah-mudahan Allah memperkenankan ini, dan insya Allah ini memberikan berkah kepada kita semuanya. Ibu, terakhir dari saya ya, tidak perlu kita was-was dengan kondisi sekarang. Yakinkan bahwa Allah akan membimbing kita. Yakinkan seluruh penyakit ada obatnya. Itu Pak, saya yakin. Temen ayah budak ke beres wae masalah, yakin belum ketemulah obatnya. Nanti juga ada obatnya Pak. Ibu bapak, dan ini yang saya selalu yakin kepada Allah. Dan alhamdulillah keyakinan itu memunculkan program-program buat nanti penyelesaian masalah-masalah anak kita seluruh Indonesia. Saya kira itu bapak-bapak, ibu-ibu. Saya sudah nanti Pak ngadoakeun urang kali ngadoakeun urang kali kayak cara ngadoana. Kayak di buku Simkuring doa 10 jiwa. Itu ada bukunya, doa 10 jiwa. Madunya minum itu. Saya anjurkan madu yang saya keluarkan. Kenapa? Karena itu sudah pakai untuk otak, untuk emosi. Itu 6 bulan emosinya bisa insya Allah. Ya. Saya kira itu Pak. Mudah-mudahan cing sarahan sadayananya. Amin. Mangga pilujeng. Mudah-mudahan Allah nepangkeun deui sareng Simkuring, sareng jamaah Katapang semakin sukses, semakin barokah, dan Allah menurunkan rezeki yang berlimpah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.